Halo teman-teman sahabat sejarah Kalimantan Barat. Kali ini kami akan mengangkat cerita kisah pejuang 45 di masa pergerakan serta struktur keorganisasian mereka di dalam Laskar BPIKB wilayah Afdeling Singkawang, meliputi Singkawang, Sambas, Bengkayang, Mempawah, dan Ngabang, yang kita kupas dari buku catatan sejarah Setetes Air di Padang Pasir, karangan Sarimin Minhat dan Usman Amin serta seluruh pejuang Angkatan 45. Nah teman-teman, buku itulah menjadi saksi dan bukti jika dulunya daerah kita juga ada pergerakan serta perjuangan para pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang memang banyak tidak diketahui. Nantinya kami akan mengkupas semua cerita mereka di dalam buku tersebut dalam bentuk video dan narasi, agar dapat dinikmati oleh generasi akan datang serta menjadi jejak sejarah secara digital seumur hidup. Nah teman-teman, di masa pergerakan perjuangan mereka di masa itu, yang tercatat di dalam buku tersebut, bahwa pada saat itu berdiri sebuah badan perjuangan yang dinamakan Laskar BPIKB, atau Barisan Pemberontakan Indonesia Kalimantan Barat, yang mana menyangkup wilayah atau tutorial Afdeling, yang dinamakan oleh pemerintah Belanda, Afdeling Singkawang, meliputi daerah Singkawang, Sambas, Bengkayang, Mempawah, dan Ngabang. Dan para pejuang mengaturnya di dalam sebuah struktur keanggotaan serta organisasi, agar mudah dalam menjalankan dan berkoordinasi sesama para pejuang kemerdekaan di wilayah tersebut. Dan pada saat itu, pusat komando Laskar BPIKB terletak di Singkawang, walaupun akhirnya berpindah-pindah dikarenakan ketatnya pengawasan pasukan Belanda atas gerakan pemuda saat itu di kota Singkawang. Dan di dalam buku tersebut sangat banyak sekali peristiwa sejarah penting bangsa ini yang terjadi di daerah kita, yang nantinya akan kami ungkap semua di channel YouTube ini. Agar tidak ketinggalan info sejarah tersebut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya serta share, like, dan berikan tanggapan Anda. Nah teman-teman, di dalam organisasi Pusat Komando Laskar BPIKB ini terdiri dari berbagai kepengurusan, diantaranya penasehat, pimpinan pusat komando, dan pengawal, yang berada di posisi sejajar dan tertinggi di dalam kepengurusan di Laskar BPIKB. Selanjutnya pimpinan pusat komando, secara langsung membawahi pimpinan staf pusat komando dan pimpinan seksi komando. Dan staf pusat komando membawahi beberapa seksi atau bagian, seperti bagian perlengkapan, penghubung, pembantu, pemuda, dan polisi. Selain itu, pimpinan pusat komando juga secara langsung membawahi pusat seksi komando yang terdiri dari seksi utara Jawai, timur Bengkayang, selatan Sungai Kunyit, Mempawah, dan Ngabang. Akan tetapi untuk daerah Ngabang dan Mempawah, di sana juga terdapat beberapa pergerakan atau laskar dan organisasi perjuangan yang nantinya selalu berkaitan dan berhubungan dengan Laskar BPIKB. Selanjutnya secara terpisah di dalam organisasi kelaskaran BPIKB, selalu berhubungan langsung kepada pimpinan seksi komando seperti penasehat dan pengawal, akan selalu berada di setiap pusat seksi komando dibentuk. Dan di setiap wilayah yang terdapat seksi komando, maka secara langsung dikarenakan adanya konsentrasi pasukan-pasukan pejuang yang berdiri, agar memudahkan untuk koordinasi maka secara otomatis langsung dinaungi oleh Laskar BPIKB. Dan setiap pasukan, komandan yang mereka tunjuk akan secara otomatis di bawah staf komando seksi Laskar BPIKB. Maka tidak heran jika di setiap daerah terdapat lagi beberapa organisasi atau laskar-laskar kecil yang dibentuk pemuda. Karena dengan cangkupan wilayah yang luas, serta semangat pemuda pada saat itu ingin ikut andil dalam berjuang, maka pada saat itu jumlah pasukan atau laskar yang ada di wilayah kita sangat banyak dan berbagai macam. Seperti halnya di Singkawang, yang kita kenal seperti Laskar Tengkorak Putih, di Sambas ada yang bernama Perbis dan lain sebagainya. Maka di akhir catatan buku ini, ketika pengakuan kedaulatan terwujud, seluruh pasukan Laskar BPIKB dilebur menjadi pasukan TNI bernama Batalion BPIKB yang pada saat itu tercatat berjumlah kurang lebih 700 sampai dengan 800-an orang. Nah teman-teman pecinta sejarah Kalimantan Barat,
Berikut akan kami jelaskan kepemimpinan Laskar BPIKB berdasarkan tahun yang pada saat itu di masa Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1949. Tahun 1945, awal berdirinya Laskar BPIKB ini. Pimpinannya adalah Wan Abbas Wan Mansur dan wakilnya adalah Bro Marto Sutikno. Tahun 1946, Laskar BPIKB ini. Pimpinannya adalah Bro Marto Sutikno dan wakilnya adalah Raden Sudiono. Dan tahun 1947 sampai tahun 1949, Laskar BPIKB ini. Pimpinannya adalah Sarimin Minhat dan wakilnya adalah Kasiran. Berikutnya teman-teman, susunan dan struktur anggota pimpinan Pusat Komando dan Seksi Komando Laskar BPIKB Afdeling Singkawang secara keseluruhan dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Perlu kami jelaskan sebelumnya bahwa kepemimpinan secara umum adalah yang akan kami jabarkan selanjutnya. Akan tetapi di saat tahun 1946, 1947 dan 1949, mengapa pimpinan ketua silih berganti? Pertama, dikarenakan pusat gerakan ini sebelumnya di kota Singkawang, yang mana di Singkawang dengan kedatangan pasukan Mika untuk menduduki kembali tanah air ini, menjadikan daerah konsentrasi terbesar pasukan Mika Belanda. Sehingga para pimpinan Laskar BPIKB banyak yang tertangkap dan menggabungkan diri ke daerah-daerah yang lebih aman, sehingga pada saat itu pimpinan induk dan lain sebagainya mengalami pergantian yang mendesak. Nah, cerita ini juga tertuang dalam buku tersebut, yang nantinya akan kita publikasikan di video selanjutnya ke teman-teman pecinta sejarah Kalimantan Barat. Kita kembali ke susunan kepengurusan Laskar BPIKB dan sejarahnya. Pimpinan Pusat Komando Laskar BPIKB Kota Singkawang sebelumnya memiliki cerita sejarah sehingga akhirnya terbentuk. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke tanah West Borneo, Kalimantan Barat sudah ada organisasi kepemudaan untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Soekarno-Hatta. Akan tetapi, pasukan Belanda justru semakin hari semakin bertambah, bahkan alat-alat perlengkapan perangnya semakin banyak didatangkan. Sedangkan di pihak para pejuang, sudah banyak yang tertangkap bahkan gugur pada saat berunding maupun saat demonstrasi. Melihat keadaan yang sangat mengkhawatirkan, ditambah lagi keadaan rakyat yang tidak mau peduli terhadap perjuangan bangsa, dikarenakan telah merasakan nikmat dan enaknya apa yang didapat dari pemberian oleh Belanda. Dan akhirnya beberapa tokoh Singkawang mengadakan rapat dan pertemuan untuk mengadakan pemberontakan terhadap pasukan Mika Belanda. Dan saat itu pada tanggal 13 November tahun 1945 di kediaman Dr. Salekan, yang sekarang terletak di Jalan Pemuda nomor E1, atau tepatnya sekarang ini adalah markas FKPPI Kota Singkawang, dan terbentuklah Badan Pejuang Indonesia yang bernama BPIKB. Dengan struktur sebagai berikut: 1. Dewan Penasehat Dr. Salekan. 2. Ketua Wan Abbas Mansur. 3. Wakil Ketua Bro Marto Sutikno. 4. Sekretaris Zainal Arifin alias Kartini. 5. Propaganda Urai Usman. 6. Keuangan Sangsang Sudiadi. 7. Perlengkapan R. Sudiono. 8. Perbekalan M. Idris. 9. Obat-obatan M. Gapi. 10. Seksi Pemuda Sarimin Minhat, Sukimin, Urai Dahlan M. Suka, Sayuti dan Tilak Wijaya. 11. Seksi Polisi Nasran Kadirun, Busri dan Saleh Ahmad. 12. Seksi Penghubung Usman Sir dan Nasarudin. 13. Pembantu Umum Ernur, B. Suwinta dan Abu Bakar Hasan. Dan beberapa pemuda yang menjadi para pasukan pejuang, dan berjalannya waktu membentuk seksi sektor perjuangan di beberapa kewilayahan. Dan pada saat itu, sebagian pemuda juga sudah memiliki beberapa pucuk persenjataan peninggalan Belanda maupun Jepang, serta berjalannya waktu hingga akhir pengakuan kedaulatan, jumlah senjata semakin bertambah. Baik dari rebutan saat pertempuran dengan pasukan Belanda, pembelian dari luar negeri,
bantuan dari pejuang tanah Jawa, simpatisan dari negara tetangga, hingga selundupan dari para pedagang Tionghoa yang berdagang keluar daerah, menjual kopra dan karet untuk dibelikan ke senjata, yang juga merupakan tokoh pejuang BPIKB, salah satunya seperti Pak Japasen dan lain sebagainya. Jenis dan jumlah senjata pasukan BPIKB yang diserahkan kepada Seksi 1 Brigade G Tentara Nasional Indonesia wilayah Kalimantan Barat tahun 1950, diantaranya 5 pucuk jenis karbin Jepang, 6 pucuk jenis karbin LE Inggris British, 1 pucuk pistol Uspana, lengkap dengan nomor seri inventaris pasukan BPIKB. Selanjutnya para anggota Laskar BPIKB mengadakan rapat lanjutan untuk menentukan aksi perlawanan terhadap Belanda dan memilih daerah atau kota mana yang akan dijadikan basis perlawanan, dan setelah itu para pemimpin Laskar seperti Dr. Salekan, Wan Abbas Mansur dan Bro Marto Sutikno pergi ke Bengkayang untuk mengamati situasi lebih dekat keadaan kota Bengkayang serta Medan yang akan dijadikan basis perlawanan. Tidak lama kemudian mereka kembali lagi ke Singkawang dan mengadakan rapat di kediaman Saudara Busri di Kampung Roban, sekaligus memindahkan markas Laskar ke rumah Saudara Busri, mengingat kondisi mereka sudah mulai dicurigai Belanda. Dan selanjutnya, mereka memutuskan untuk melakukan serangan ke kota Bengkayang dan sesegera mungkin menghubungi seluruh pimpinan pejuang wilayah Afdeling Singkawang untuk mempersiapkan diri. Nah teman-teman, seperti apa heroik dan semangat 45-nya para pejuang kita saat bertempur melawan Belanda di Bengkayang, akan kami kupas di video selanjutnya. Tungguin terus video selanjutnya dan agar tidak ketinggalan, dengan cara mensubscribe dan aktifkan notifikasi channel kami, karena cerita ini adalah fakta sejarah yang harus kita ketahui. Jika video ini bermanfaat silahkan di-share atau Anda pergunakan di sekolah atau kegiatan apapun, kami sangat setuju. Sampai jumpa ya teman-teman, Merdeka! NKRI harga mati!